Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih mendapatkan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, dan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan saatnya kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, semakin menumbuhkan iman kami kepada Engkau. Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami ingin belajar Tuhan, menggantungkan harapan kami kepada Engkau saja. Terima kasih, kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita masih tetap terambil di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose 2 ayat yang ke-7 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema berakarlah. Puji Tuhan. Kata berakar tentu kita akan mengerti bahwa bahasan kita tentang suatu pertumbuh-tumbuhan, yaitu tanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti ada punya tanaman di rumah, ya. Seperti halnya juga saya punya, ada daun mint, ada bunga kenanga, ada daun cinco, daun kelor kesukaan saya, pandan, cabai, lalu tanaman buah naga, ya. Buah naga pernah berbuah beberapa kali, dan juga ada juga binahong, lalu ya tanaman-tanaman yang berbunga begitu. Nah, pada suatu hari saya mendapatkan satu tanaman saya itu kerdil, tidak bisa tumbuh subur seperti teman-temannya gitu. Lalu saya penasaran, saya bongkar, dan ternyata saya dapati akarnya itu busuk, ya, dimakan oleh bakteri-bakteri, itu hancur gitu. Jadi tanamannya pelan-pelan itu akan mati sendiri meskipun saya rajin menyirami gitu ya. Nah, waktu saya melihat dan mendapati tanaman saya begitu, tentunya saya akan pisahkan akar yang rusak saya buang, dan yang gak rusak saya cuci, saya tanam kembali, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan bicara tentang berakar di dalam Dia, ya. Hendaklah berakar di dalam Dia. Kata berakar adalah istilah dalam bidang pertanian, seperti tadi saya katakan kata kerjanya, ya, yang adalah berakar sekali dan untuk selamanya, itu ya. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, sama halnya tanaman dengan diri kita. Ya, kita kalau mau tumbuh subur, kalau kita mau berakar hidup kita harus nempel kepada pokoknya, ya. Sehingga kita ini dikatakan bukan tanaman cangkokan yang dipindahkan berkali-kali dari tanah ke sini ke tanah yang lain, ya. Sekali kita berakar oleh iman di dalam Kristus, kita tidak perlu lagi menggantikan tanah, ya. Nah, akar yang baik akan menyerap makanan yang ada dalam tanah. Akar menjadi sebuah sarana yang dapat mensuplai nutrisi sebuah pohon, seperti di awal tadi saya katakan, sehingga pohon itu dapat menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, ya. Tadi saya katakan kan ada tanaman saya bontet istilahnya, ya, kerdil terus, bukan sengaja saya kerdilkan, gak bisa bertumbuh subur, ya. Ternyata akarnya ada masalah. Nah, akar yang kokoh secara langsung akan memberikan kekuatan dan kemantapan bagi pohon atau tumbuhan yang di atasnya. Dia akan
bertumbuh subur, ya. Bapak Ibu Saudara yang sekalian dikasihi oleh Tuhan, pohon akan tetap kokoh apabila akarnya tertanam di dalam tanah. Semakin akar itu menembus jauh ke dalam tanah, semakin kuat pula tanaman tersebut. Akar akan selalu masuk ke dalam bawah tanah dengan tujuan membangun suatu dasar yang kuat, kokoh. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen harus tetap di dalam Dia, di dalam Tuhan, senantiasa mempunyai hubungan yang karib dan melekat kepada Tuhan sebagai pokok yang kokoh dalam kehidupan kita. Sehingga ada angin, ada hujan, kadang-kadang hujan angin, ya. Kalau akarnya kokoh itu dia nggak akan jatuh, ya. Karena saya dapati tanaman saya tumbuhnya kecil, lalu dia tinggi, waktu hujan angin dia roboh menimpa tanaman yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hendaklah tetap dibangun di dalam Dia, ya. Nah, Paulus membuat istilah ini suatu bangunan, ya, memberikan gambaran kepada kita ibarat sebuah rumah yang dibangun di atas landasan yang teguh. Nah, Rasul Paulus mengharapkan begitu juga iman kita kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk dapat terus bertumbuh tentunya secara sempurna di dalam Dia, di dalam Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Efesus, Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 13, ya. Demikian bunyinya. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Demikian pula kita, ya. Rasul Paulus berkehendak untuk kita tetap teguh dalam iman seperti yang telah diajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, sebuah akar di dalam tanah akan menghisap, ya, atau mengambil makanan dari sana. Ya, nah orang Kristen begitu juga harus berakar di dalam Kristus, sumber kehidupan dan kekuatannya. Sama juga seperti rumah yang berdiri teguh, berdiri kokoh karena dibangun di atas landasan yang kokoh pula. Kehidupan orang Kristen dapat menghadapi setiap badai karena berdiri pada kekuatan atau berlandaskan Kristus, berlandaskan firman Tuhan. Kristus bagaikan sumber bagi kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya, dan berlandaskan pada kemantapan hati kita dalam mempercayainya. Puji Tuhan, iman kita harus dinamis. Iman yang benar tidak boleh statis, diam saja, stuck di tempat, tetapi terus bergerak. Maksudnya yaitu iman yang benar selalu membawa seseorang untuk merindukan, mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan, dan pengenalan secara pribadi akan Tuhan itu sendiri terhadap diri kita masing-masing. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini akan menambahkan kekuatan baru kepada iman kita. Iman kita akan bertambah teguh jika kita berhadapan dengan masalah apapun dengan cara tetap memegang firman Tuhan. Iman yang selalu teguh karena ada firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Puji Tuhan, akan menjadikan kita bertumbuh rohani kita. Kalau ada pertumbuhan rohani di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya yang tetap berlimpah
sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan berakar di dalam kebenaran firman-Nya sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Sehingga kita menghadapi hujan, angin, petir, ya, angin yang kencang sekalipun kita tetap berdiri kokoh. Yang artinya adalah apapun dalam kehidupan dunia ini suatu saat nanti akan kita hadapi. Masalah, pergumulan hidup, sakit, penyakit yang kita alami, kita akan mengatakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Engkau Bapakku yang baik. Engkau Tuhanku yang kekal. Tidak ada yang bisa menggantikan itu dalam hidupku. Karena kita mengenal, karena kita berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengatakan seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian ada banyak pengalaman bersama Tuhan. Sehingga sampai sekarang saya melihat dan saya dapati betapa Bapak dan Ibu mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita bersama-sama maju di dalam Tuhan, berakar di dalam pengenalan akan firman-Nya, sehingga kita tetap setia sampai kapanpun juga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan hidup tetap ada, tetapi iman yang teguh akan mengokohkan kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami untuk kami melekat. Dan Engkau memberikan nutrisi dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Supaya kami kokoh, supaya kami kuat, supaya kami berakar Tuhan. Kami tidak menjadi tanaman yang cepat layu. Kami tidak menjadi tanaman yang tidak sehat. Tetapi kami menjadi tanaman yang sehat karena kami berakar berlandaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hiduplah Engkau dalam hidup kami. Teruslah Engkau bergerak Tuhan seturut dengan yang Engkau mau. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Kita tetap percaya bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin, haleluya.